Puji Tuhan, kita mulai kebaktian pada menjelang siang hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu yang di luar untuk masuk ke dalam. Kita sama-sama mau kebaktian. Dan saat ini sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau terlebih dahulu kita mau berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami boleh tetap berdiri di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saat ini ya Bapa. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Biarlah di saat kami datang kepadamu memuji, kami boleh meninggikan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Baik yang melayani maupun jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh-Mu boleh melayang-layang di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya kuduskan kami, sucikan kami. Sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam ruang maha kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang belum sampai. Kau hantar mereka pada saat ini ya Bapa. Sehingga kami boleh siap Tuhan, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan yang sedang sakit, kami percaya melalui pujian kami disembuhkan. Yang mungkin pada saat ini Tuhan kami datang kelemahan kami percaya kami pulang membawa sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Kau hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menyembah Dia, saya mau ucapkan Shalom. Masih kurang keras. Shalom. Masih gak keras. Shalom. Haleluya, haleluya. Tolong kita tengok kiri kanan. Berikan senyum yang termanis. Ayo, ayo kita lihat kiri kanan. Kita senyum aja. Senyum. Karena senyum itu membawa sukacita. Amin. Siapa sini yang mau siap memuji Tuhan? Haleluya. Siapa yang sini mau siap menyembah Tuhan? Haleluya. Mari kita datang pada Dia. Karena kasih setia Tuhan sungguh besar. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Sungguh besar setia
kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan. Amin. Yes, ini pengakuan kami Tuhan. Kami kepadamu Tuhan, Kau ada Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau siap memuji Engkau Tuhan. Kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siap bergirang di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Bapak tahu kan tokoh Daud? Betul, Bapak tahu kan tokoh Daud? Ya. Itu familiar, bukan David ya, David Inggrisnya, Daud. Daud, waktu arak-arakan, sebenarnya kan kalau raja dia menjaga sikapnya dia. Tapi Daud melepaskan itu semua demi dia menghormati Allah. Dia menari-nari sampai orang memandang dia tuh aneh. Tapi karena dia begitu menghormati Allah, karena Allah sudah baik kepada dia, setiap peperangan dia selalu menang. Sebab itu kita sebagai umat Allah mau seperti Daud, mau seperti Daud, mau menari-nari buat Tuhan. Lambaikan tangan dulu, saya mau lihat siapa yang mau menari-nari untuk Tuhan. Amin. Menari, tapi ada yang cuma tepuk tangan. Ayo saya ajak untuk Bapak Ibu anak muda kita menari untuk Tuhan. Tangannya di atas dulu nih, tangannya di atas, coba saya mau lihat tangan. Saya mau lihat, nanti kita bukan menari ya. Oke, kita bersuka cita, maka roh Allah ada turun di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
kita percaya roh anggur baru tercurah di tengah-tengah kami. Amin. Yes. Woo. Roh Kudus tercurah di tempat ini, curahannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, Saatnya apa saudara? saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Ya, Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. haleluya. Tercurah di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Membangkitkan apa? membangkitkan umat pilihannya. Katakan dengan sungguh-sungguh hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Thank you Jesus. Belenggu dosa telah dipatahkan. Ayo sama-sama. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes. Thank you Jesus. Tercurah di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk. Kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Segala beban kita akan terlepas. Segala penyakit akan disembuhkan. Karena di dalam pujian ada mujizat. Amin. Amin. Yuk sama-sama katakan. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita gantikan segala dukaku. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Sukacita Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Ya Allah.
masyurkan namanya, ajar perbuatannya. Sama sekali lagi sorak haleluya, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajar perbuatannya selamanya. Kita mau sorak sama-sama ya. Sorak haleluya, haleluya. Sekarang saatnya kita seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan segala firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita semua. Karena firman-Nya itulah yang menghidupkan kita. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Segala kehidupan kita, Tuhan selalu pimpin. Tuhan selalu bersama kita. Sehingga setiap hari Tuhan selalu menghiasi kehidupan-kehidupan yang indah untuk kita. Cuma terkadang masalah lebih besar daripada kita. Tapi Tuhan minta fokus sama Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu lagi susah hati. Mungkin saat ini lagi mikirin, aduh Tuhan, sampai kapan saya harus hadapin ini? Ingat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menghiasi kehidupan kita oleh anugerah Tuhan. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, oh Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Bapa di surga, kalau kami diberi kesempatan untuk menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu, siapakah kami sehingga kami boleh memuji Engkau Tuhan? Bukankah malaikat Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah memujimu? Kalau kami bisa diberi kesempatan untuk menaikkan syukur kami adalah anugerah yang terbesar yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami bisa menaikkan segala pujian dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, adalah kemurahan dan berkat-Mu buat kami yang terbesar. Terima kasih Bapa kalau kami boleh pula mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami, ajar kami ya Bapa untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah kemuliaan dalam hidup ini untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa beribadah. Saya tahu ada banyak orang yang ingin beribadah tapi mereka tidak bisa beribadah. Jangan sampai kita pada saat itu baru kita mau mencari Tuhan dan beribadah. Ketika kita berbaring di rumah sakit dengan tidak berdaya, kita mau mencari Tuhan dalam ibadah. Saya mau bilangin tidak ada kesempatan itu. Karena waktu itu sudah lewat, marilah kalau kita masih bisa punya kemampuan untuk datang berbakti, beribadah, lakukanlah dengan tekun dan setia. Karena ada saatnya kamu tidak bisa lagi datang untuk berbakti dan beribadah. Maka sebab itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih kuat, ketika kita masih sehat, do your best. Kerjakan yang terbaik untuk Dia. Karena itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Mari Bapak dan Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang satu hal, menjadi terang, supaya kita bisa membawa satu jiwa buat Tuhan. Saudara tahu kalau kita menjadi terang, biasanya kita bisa menjadi berkat bagi orang. Kalau kita menjadi terang, kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita merasa bangga dan bahagia. Kalau kita ada di satu rumah, kita bisa menjadi terang, artinya keluarga menjadi kebanggaan, kamu adalah menjadi kebanggaan keluarga. Kalau kamu bisa menjadi terang, artinya kamu betul-betul bisa memberi dampak bagi lingkungan. Saya mau bilang satu hal, kita pun sama kalau kita bisa menjadi terang, bukan hanya di bumi ini. Kita bisa menjadi terang bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin Pak kita bisa menjadi terang, membahagiakan Tuhan? Kalau kita bisa membawa satu orang kepada Tuhan. Alkitab kita berkata, kalau engkau bisa membawa satu orang kepada Tuhan, malaikat di surga semua bersorak-sorai. Bukankah itu satu kebahagiaan? Bukankah kita sudah memberikan dampak terang kepada banyak orang, malaikat di surga sekalipun dan kerajaan surga? Kita harus menjadi terang di bumi ini dan di dalam kerajaan Tuhan. Dengan cara membawa satu orang kepada Tuhan. Makanya tema saya hari ini coba memberikan dampak. Bagaimana kita bisa menjadi terang agar bisa membawa satu orang. Saya akan merasa senang dan bahagia. Kalau kita semua yang hadir di sini sama-sama satu orang, satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Datang berbakti ke tempat ini. Berapa jumlahnya tahun depan? 2 kali lipat. Saya akan merasa bangga dan senang merasa diberkati karena engkau membawa satu orang kepada Tuhan. Itu saya, apalagi Tuhan. Ayat kita berkata, mari kita mau baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 7. Saya udah tampilin di sini. Aku berkata kepadamu, siapa yang ngomong di sini? Yesus. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa makna ayat ini? Bukan hanya kita bilang, wah Tuhan tuh senang kalau ada satu orang bertobat. Betul, satu orang bertobat.
Satu orang bisa bertobat dan berbakti kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Itu satu orang bertobat. Kalau dia hanya bertobat tapi dia tidak berbalik kepada Tuhan, itu belum. Ada orang bersalah, kita katakan kamu salah. Dia mengaku salah, betul salah. Tapi dia tidak bertobat. Dia akan kembali lagi berbuat yang sama. Pertobatan adalah menyatakan dan sadar dia berdosa dan kemudian dia berbalik kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Mari ayat ini berkata kalau satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar. Orang benar. Artinya betul-betul dia nggak bikin dosa, dia nggak bikin salah. Dia melakukan kehendak Allah, dia melakukan banyak yang Allah kehendaki. Itu orang benar. Orang benar adalah orang yang menjalankan perintah Tuhan. Orang benar adalah orang yang mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Itu orang benar. Kita jangankan berbuat itu, dibilang. Kalau kita bisa mengerjakan 1, 2, 3 hal pekerjaan Allah yang Allah mau, itu juga sudah merupakan satu kebahagiaan. Tapi orang benar bukan 1, 2, 3. Semua firman Tuhan yang diajarkan, dia kerjakan. Itu orang benar. Orang benar adalah 99. Nggak butuh pertobatan. Orang benar mana butuh pertobatan. Orang benar dia nggak pernah bikin salah. Orang benar dia nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak akan perlu bertobat. Betul. Kalau orang benar bertobat, artinya siapa yang perlu bertobat? Semua orang. Orang benar dikatakan tidak perlu bertobat, betul. Ayat ini bilang kalau ada satu orang berdosa bertobat dan dikatakan itu jauh lebih besar sukacita yang ada di dalam kerajaan surga. Hari ini kita mau tahu, kita mungkin sudah mengatakan kita mungkin orang benar. Kalau kita mengatakan kita orang benar, kamu gak perlu bertobat. Memang iya. Makanya kalau orang benar bertobat itu akan kita katakan apakah dia benar? Enggak. Dia berdosa, makanya dia bertobat. Apakah kita benar? Itu sebuah pertanyaan yang penting yang mesti kita jawab. Kalau kita bertobat, ada 9 lebih daripada 99 orang benar. Jauh lebih sukacita surga daripada orang itu. Mari cobalah kita koreksi diri kalau kita tidak benar. Ayolah bertobatlah, sukacita di kerajaan Allah. Bukan hanya orang-orang yang kita bawa yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Itu baik. Tapi saya mau balik sedikit, saya mau lebih dalam lagi sedikit. Bukan hanya orang yang nggak percaya sekarang menjadi percaya. Dulunya orang di agama lain, sekarang jadi agama kita mengikut Tuhan, bertobat, puji Tuhan. Saya gak mau bilang yang seperti itu, mungkin itu terlalu berat barangkali. Diri kita lah. Apakah kita sudah menjadi benar, orang benar? Koreksi diri. Kalau belum, bertobatlah. Lebih baik kita bertobat, itu berarti lebih dari 90 orang yang mengatakan dirinya benar. Yang tidak bertobat. Memang betul orang benar gak perlu bertobat. Itu jelas. Mari ayat ini bilang pertobatan itu penting. Sekali lagi pertobatan itu penting. Bawalah jiwa. Jadi dengan kata lain kita bisa belajar di sini. Kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Agar supaya kita bisa membawa satu jiwa kepada Tuhan. Gak usah banyak-banyak, satu jiwa. Atau mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin saudara, mungkin family, mungkin siapapun. Dia orang Kristen barangkali, tapi gak pernah ke gereja. Dia orang Kristen yang ke gerejanya setahun sekali, kalau Natal doang. Dia mungkin orang Kristen yang ibadahnya setahun 2 kali. Atau mungkin dia orang Kristen yang ibadahnya 1 bulan 1 kali. Atau dia mungkin pelayan Tuhan yang datangnya 1 bulan 1 kali. Itu pun kalau melayani. Kalau nggak melayani nggak datang.
Di sini sih nggak ada baik-baik semua lah. Saya serius ngomong loh, beneran ini. Kalau kita nggak disuruh pelayanan, nggak akan datang ke gereja ini. Gereja gue, tempat gue lebih bagus di sono, keren, jalannya bagus. Kemarin Vicky bilang, jalannya baru ngeh. Ada banyak gereja juga yang susah, jalan kemari itu setengah mati perjuangannya, apalagi pakai mobil. Nggak salah itu. Saya cuma hanya berdoa kepada Tuhan, biarlah kita diberikan kekuatan, kemampuan, tetap tekun berbakti kepada Tuhan. Sekalipun sulit. Kalau kamu gak sulit, kita belum berbakti, belum bayar harga. Ada harga yang mesti kita bayar, ada harga yang mesti kita lakukan untuk dapat datang berbakti kepada Tuhan. Mari kita mau renungkan baik-baik, boro-boro kita mau bawa jiwa. Datang ibadah aja mesti mikir. Datang ibadah aja kadang-kadang kita merasakan ada beban yang berat, betul. Datang ibadah aja kadang-kadang kita mesti berbuat banyak hal. Itu baru kita bisa berpikir. Tetapi kamu tetap tekun melakukannya. Itu jauh lebih baik. Mari Bapak dan Ibu renungkan baik-baik. Kita harus menjadi terang agar bisa kita bawa kepada Tuhan. Boro-boro kita bisa bawa orang kepada Tuhan. Kita aja gak bisa memberikan teladan. Kita gak bisa memberikan teladan di dalam rumah. Kita gak bisa memberikan teladan di dalam gereja. Kita gak bisa memberikan teladan di dalam pekerjaan. Wah Pak, pekerjaan jangan loh Pak. Mesti kita harus jadi teladan. Iya, kalau gak bikin teladan kamu, kalau bikin salah terus kamu dipecat. Kerjaan gua hilang dong. Cari lagi, akibatnya apa? Terpaksa harus melakukan yang benar di dalam pekerjaan. Di sini kita bisa memahami, marilah kita sama-sama kita harus betul-betul menyadari. Berbakti, beribadah, bukan sesuatu yang harus. Bukan sesuatu yang betul-betul terpaksa. Bukan karena ya kita orang Kristen, tapi satu hal. Karena Tuhan yang kita cari. Wah Pak, kalau kita karena Tuhan yang kita cari di rumah juga ada Pak. Betul, nggak salah saya bilang. Di rumah juga ada, ya silakanlah. Akibatnya apa? Kita mau datang nggak pernah datang ke berbakti, betul. Makanya Tuhan izinkan peristiwa yang terjadi COVID membuat orang tidak datang ke gereja. Ibadahnya online kok Pak. Sampai sekarang orang masih ada ikut ibadah online. Ayo ke gereja, online aja Pak. Online, apakah betul ke gereja? We don't know. Online ke gereja, mungkin lagi tiduran di rumahnya. Dia buka setel, iya ada orang nyanyi-nyanyi. Dia mah diem, ngapa-ngapain terserah. Dengar firman Tuhan, sebagian dia dengar, sebagian kagak. Setelah selesai ibadah, udah selesai. Udah ibadah, udah. We don't know, kita gak tahu. Apakah betul ketika kau ibadah online, ada HP kamu pakai pakaian rapi seakan-akan ke gereja. Kamu duduk betul di gereja, di dalam rumahmu. Setel itu video online-nya. Ketika dia menyanyi, dia angkat tangan menyanyi. Ketika mau menepuk tangan, dia tepuk tangan. Orang ngeliatin kita orang gila katanya. Apakah benar begitu? Kita nggak mungkin bisa melakukan itu kadang-kadang betul-betul di rumah. Ada banyak metode, saya mau katakan gak usah, iblis memang membuat kita untuk meninggalkan Tuhan. Apalagi akhir zaman sekarang ini. Saya mau remind, jangan anggap enteng peristiwa perang Israel dengan Gaza, dengan Hamas. Itu akan memicu banyak hal. Kalau Tuhan masih menahan, puji Tuhan saya bilang. Kalau tidak, itu akan membuat seluruh bangsa Arab Islam menyerang Israel. Itu yang dinubuatkan di Alkitab. Dari utara, dari barat, dari timur, dari bawah, dari selatan. Semuanya akan terjadi. Marilah kita mau tahu waktu Tuhan sudah semakin dekat. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, apakah ada waktu masih saya untuk menyelesaikan misi saya? Apa misi saya? Cuma satu, saya mau selesaikan semua rangkuman ayat-ayat firman Tuhan. Seluruh kitab saya sudah mulai
Dari kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Roma. Sekarang saya masuk kisah para rasul, Korintus. Itu di dalam PA. Kalau saya bikin bukan hanya di dalam PA, enggak, saya bilang bukan. Kalau PA cuma sebulan, seminggu sekali, berapa banyak yang datang? Bisa dihitung sama jari. Di dalam PA berapa banyak yang hadir? Apalagi pelayan Tuhan, enggak ada satu yang hadir, sebagian doang, 1-2 mungkin ada yang datang. Tapi berapa banyak yang kita memahami, saya bilang enggak peduli mau datang atau tidak, it's not my job. It's your job kepada Tuhan. Tanggung jawab saya hanya menyelesaikan firman Tuhan yang saya tahu. Tuhan beri kasih saya hikmat. Biarlah Tuhan, saya akan selesaikan pekerjaan saya. Saya sudah mulai bikin renungan. Anda mau baca atau tidak, I don't care kadang-kadang. Renungan yang tiap hari saya buat itu rangkuman dari satu pasal. Berikut beberapa aplikasinya. Mau baca enggak peduli saya, tetap saya buat. Dari sini kamu tahu saya sudah mulai dari kitab kisah Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, Tawari 1, Tabari 2. Kemudian saya lagi masuk sekarang ini saya sudah sampai dengan satu kitab yang sekarang ini yang kita masuk yang namanya Yehezkiel. Saya akan terus urutin sampai selesai perjanjian lama. Itu konsep misi saya untuk PA, untuk renungan. Untuk PA akan saya selesaikan PB. Kalau saya selesai Tuhan, kalau memang dikasih izin buat saya untuk selesaikan, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Mari renungkan baik-baik. Waktu kita ini sedang bergelut dengan waktu. Berapa banyak di antara kita yang mau sadari hal ini? Berapa banyak di antara kita yang betul-betul terbeban? Kita nggak perlu lagi banyak hal. Sekarang nggak perlu lagi banyak belajar sekolah teologi, ya betul. Karena pengajaran yang di sekolah teologi apa yang diajarkan? Saya tahu apa yang diajarkan. Semua saya ngerti karena saya pernah ngajar di sekolah teologi, ya, pernah belajar di situ. Jadi tahu betul apa yang diajarkan. Marilah kita renungkan, kuatkan kita, jadilah terang di dalam hidupmu. Jadilah terang di dalam keluargamu. Jadilah terang di dalam hidup kita senantiasa. Kita mau berkata, kalau kita menjadi terang, pertanyaannya berapa banyak jiwa yang kita sudah bawa kepada Tuhan. Kamu umur dari sekarang ini misalkan umur kita 25, bagus, umur 25, puji Tuhan. Berapa banyak jiwa yang sudah kamu bawa sampai dengan umur 25 ini? Wah, baru berapa ya? Coba mikirlah. Coba renungkan. Berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Terus sekarang umurnya berapa, Pak? 50. Waduh, udah hebat, jaya. Berapa banyak jiwa yang sudah Bapak bawa kepada Tuhan? Itu pertanyaan Tuhan pada waktu nanti kamu menghadap Dia. Berapa banyak jiwa yang kau sudah bawa kepada Tuhan? Waduh, mikir dia. Mana orang-orangnya? Mungkin udah umur 80, 70. Berapa banyak jiwa yang kamu sudah bawa kepada Tuhan? Dan pertanyaan ini akan terus bergema. Karena Alkitab kita berkata, satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Kenapa kita perlu membawa jiwa kepada Tuhan? Tolong dong transparansinya dihidupkan, di klik. Oh, saya yang klik ya, sorry saya lupa. Kita harus menjadi terang. Yang kedua, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa? Mengapa kita perlu membawa jiwa kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Mengapa kita perlu? Reasonnya kalau kita baca tadi dalam Lukas yang kita baca tadi. Di dalam Lukas pasal 15. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15. Tadi kan ayat 7. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan akhir. Maka di dalam pasal itu ada cerita 3 perumpamaan. Apa perumpamaannya? Yang pertama perumpamaan yang dikatakan domba yang hilang. Ada domba yang hilang, ada 100 domba, ada 1 domba yang hilang. Yang punya domba itu cari yang mana dia dombanya. Ketika ketemu dia senang sekali, dia bawa pulang.
Ini bicara satu orang yang tersesat. Tuhan diselamatkan, maka Tuhan bersuka cita. Terus perumpamaan yang kedua, anak yang hilang. Anak yang dikasihi bapaknya, kemudian anak itu dia minta haknya, kemudian dikasih, dia berfoya-foya, kemudian dia habis hartanya, dia ingat kalau dia di rumah bapaknya banyak makanan, kalau di sini dia makan mesti makan bersama-sama dengan makanan babi. Dia tinggalkan itu, dia kembali kepada bapaknya dalam kondisi yang sudah porak-poranda. Terus bapaknya melihat dari jauh, lihat anak ini. Kemudian dia lari, dia menghampiri, dia peluk anak itu. Walaupun sudah bau barangkali. Ini membuktikan kasih bapak kepada anaknya yang begitu luar biasa yang terhilang. Cerita yang ketiga dikatakan adalah dirham yang hilang. Ada banyak dirham, kemudian ternyata ada satu dirham. Satu dirham itu kalau sekarang ini kalau dirham itu adalah mata uang. Kalau kita mata uangnya rupiah, satu dirham artinya 1 rupiah kalau kita bilang rupiah. Kalau 1 dirham di sana kan 1 dirham itu beda harganya sekarang di mana-mana. Itu 1 dirham hilang. Wah, dia cari sampai ketemu. Waduh, senang, dia panggil teman-temannya semua. Semua berbicara, dia panggil teman-temannya untuk mengucapkan syukur karena barang yang hilang ketemu. Dia lakukan pesta, harganya lebih mahal dari dirham. Dia lakukan pesta, harganya lebih mahal daripada anak yang hilang. Dia mungkin dikatakan yang udah gak ketemu, tapi balik lagi dia bilang. Yang dianggap sudah gak tahu kemana. Dia melakukan pesta mungkin karena kenapa? Karena dombanya yang dia lakukan itu hilang, balik lagi. Dia membuat sukacita dan mengajak teman-temannya bersukacita. Saya mau bilang, sukacita dari Bapa kalau satu orang bertobat. Kalau satu orang kembali daripada yang salah. Kalau ada satu orang betul-betul kembali kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Kemana nih? Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Ada orang yang baru bertobat itu berharga di mata Tuhan. Gak peduli siapapun dia. Orang yang gak pernah datang berbakti, kemudian datang berbakti itu berharga di mata Tuhan. Kalau engkau gak pernah datang ibadahnya hanya sebulan sekali. Dan kemudian kamu sadar kamu beribadah tiap minggu. Itu berharga di mata Tuhan nilainya. Kalau dulu kita gak melayani, sekarang kita bisa melayani. Itu berharga di mata Tuhan. Ada satu perubahan. Perubahan ini yang membuat kita harus tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada tingkat pengenalan kita kepada Tuhan naik, bukan stagnan. Berapa banyak orang yang stagnan dalam ibadah? Apa stagnan? Tidak bergerak, diam. Kalau saya bilang tidak bergerak, diam, itu mati. Kalau kamu bilang hidup ini Pak, ditaruh di meja, plak, itu gelas. Gelas itu Pak, saya taruh di sini, tak sekarang. Besok pindah nggak dia? Enggak. Di situ juga. Tahun depan ada di situ, kecuali ada yang pindahin. Itu mati. Coba taruh, ambil semut, taruh di situ. Sekarang saya taruh semut. Besok saya lihat semutnya udah nggak ada. Kemana? Udah pindah. Kenapa? Dia hidup. Dia bergerak. Persoalan kita sekarang bergerak, kita tambah maju atau tambah mundur. Pengenalan kita kepada Tuhan tambah maju atau tambah mundur. Dulu kita bisa melayani dengan bagus sekali. Saya ingat ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang pelayanan di sini. Wah, hebat. Apalagi waktu dulu saya masih muda. Saya punya anak pemusik juga masih muda. Satu hebat sekali, main musiknya luar biasa. Sekarang kemana dia? Saya masih di sini tapi terus saya tumbuh dan bertambah pengetahuan. Bagaimana dengan dia?
Berapa banyak kita mau bertumbuh atau tetap diam stagnan. Itu sebabnya marilah kita mau tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dulu saya nggak bisa bikin apa-apa, sekarang kayak bisa untuk berbuat ini. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan di sini. Yang dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang banyak yang bisa apa-apa. Dulunya nggak bisa main musik, sekarang udah pinter banget. Marilah kita terus tumbuh di dalam pengenalan yang akan Tuhan. Karena itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Yesaya pasal 43 ayat 4. Bunyinya gimana, Pak? Oleh karena engkau berharga di mataku. Ini lanjutannya, kita udah berharga kan. Makanya dibilang, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada yang membuat kita rusak, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membela kita, mempertahankan kita. Kenapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Ayat ini berkata, karena engkau berharga di mataku. Siapa kita sehingga kita berharga di mata Tuhan? Apakah karena engkau hebat, suaramu kayak emas murni, hebat sekali, nyanyi, semua orang pada gelepakan. Karena suara yang luar biasa, banyak bertobat orang. Ceritanya kan begitu kan. Penyanyi-penyanyi hebat, lagi nyanyi tuh wah sekali nyanyi, wah orang sampai terkagum-kagum. Bertobat barangkali, banyak, bisa aja. Suara emas katanya. Sehingga kau merasa berharga di mata Tuhan. Wah engkau pemain musik yang luar biasa. Keyboard yang istimewa. Wah main keyboardnya bagus, main gitarnya keren, main drumnya jagoan. Semua musik main, biasanya orang pemusik yang luar biasa tuh bisa main semua alat musik. Nggak belajar pun bisa, nggak tahu kenapa memang itu karunianya. Hebat sekali ketika dia main, wih, semua orang bertobat barangkali, wah bukan main. Dia merasa bangga, apakah engkau punya kemampuan itu sehingga engkau berharga di mata Tuhan? Orang mengkhotbah sekali dia bicara, ribuan orang mendengar dan bertobat. Apakah dengan cara itu engkau berharga di mata Tuhan? Dan orang yang gak bikin apa-apa, cuma duduk diam di gereja. Dia hanya mendengar. Tapi dia melakukan semua yang Tuhan katakan. Dia bawa orang kepada Tuhan. Satu persatu, orang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan dan dirinya. Yang mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Saya cuma mau bilang satu hal. Marilah kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kalau kita diberikan kemampuan, suara yang baik, firman Tuhan yang baik, pemain musik yang baik, pekerjaan yang baik. Jangan kita bangga karena semua itu. Banggalah karena engkau bisa dapat hadir di dalam ibadah kerajaan surga. Bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Kita bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Kita bersyukur kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kemampuan oleh Dia. Kamu bisa suaramu bagus. Tiba-tiba Tuhan ketok sedikit aja kepalanya. Tik, gak tahu kenapa. Udah, suaranya pelok. Gak bisa lagi ngomong, nyanyi. Wah dia pemain musik yang luar biasa. Tiba-tiba jatuh aja sedikit. Kepalanya kena aja. Otak kanannya barangkali. Terus lupa tuh main musiknya semua. Sejago apapun dia gak ingat lagi. Gak bisa lagi. Sehebat apapun kita punya kemampuan, kalau Allah kalau Allah mengizinkan, kita tidak akan pernah bertahan dengan baik. Marilah tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadilah alat bagi Dia untuk kemuliaannya. Kita ini berharga di mata Allah. Yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, bunyinya gimana?
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini ada orang nih, wah bandel gak bertobat-tobat. Tuhan masih sayang sama kamu, dia diemin barangkali. Tunggu waktunya, ada waktunya dia bertobat. Mungkin ayat ini bilang begitu. Biarlah kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak mau kita semua orang terhilang. Melainkan betul-betul kita hidup di dalam takut Tuhan. Kembali kepada persekutuannya bersama dengan dia. Kembali hidup kita berkenan kepadanya. Kembali kita hidup di dalam himpunan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan anggap kita ini wah gak perlu persekutuan, gak perlu ke gereja, gak perlu datang ibadah, gak perlu datang ke rumah persekutuan doa. Sudahlah, kan persekutuan doa, gue bisa berdoa kok sendiri. Oh mendengar firman, gue juga bisa dengar kok firman Tuhan. Khotbah nih banyak di YouTube. Pembicaranya jago-jago lagi, hebat-hebat lagi. Apa yang bicara Pak Jonathan gak ada artinya lah. Mendingan gue dengerin si Pak Gilbert. Mendingan gue dengerin Pak situ. Wah banyak banget. Barangkali. Saya mau katakan bukan itu yang dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah persekutuan dengan umatnya. Persekutuan kita membuat satu kesatuan, satu ikatan. Di dalam persekutuan ketika kita berdoa, maka doa kita itu mempunyai kualifikasi yang luar biasa. Marilah kita datang bersekutu, jangan sampai satu orang pun terhilang. Kalau ada orang yang mulai lemah, kita doakan dia. Kalau ada orang mulai tidak lagi menghadapi masalah, ayo kita doakan dia. Itu tujuannya bersekutu. Itu tujuannya di mana kita menjadi unity, kesatuan. Itu tujuannya di mana kita menjadi satu kelompok. Itu di mana tujuannya kita menjadi satu rumah ibadah, satu persekutuan. Kita segini masih mending sedikit. Coba kalau yang ada ibadah, jumlahnya 5.000 orang aja. Mana mungkin kita bisa memperhatikan satu sama lain. Mana mungkin kita bisa saling menyapa satu sama lain. Dia datang gak lu ibadah? Datang. Gua gak lihat lu, ya dia ujung sono kamu di ujung sini. Seringkali kita tidak ada unity, kesatuan. Makanya kalau gerejanya besar, banyak ibadah yang datang, ada persekutuan. Ada tempat-tempat di mana mereka bersekutu bersama. Itu kesatuannya, itu persekutuannya. Marilah kita mau satu sama lain, dikatakan di sini. Kita supaya jangan ada satupun yang terhilang. Jadi kalau ada yang lemah bisa dikuatkan. Ada satu orang yang tidak berdaya bisa ditolong. Tuhan tidak ingin satu jiwa pun hilang. Kenapa kita masih perlu membutuhkan satu jiwa? Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling populer. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah saya sih udah hafal ayat ini, kamu juga pasti hafal. Kenapa? Karena Allah mengasihi betul. Justru karena kasihnya kita ini sangat berharga. Kenapa kita sangat berharga? Karena kita tahu kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang sungguh-sungguh agung dan mulia. Anda tahu kasih apa yang agung dan mulia itu? Yesus. Yesus sebagai pribadi yang mulia. Yesus sebagai orang yang teragung di dalam kerajaan Allah. Dia harus menanggalkan bajunya. Dia harus menanggalkan semua kehebatannya. Saya dengar ada satu cerita. Ini seorang pemain biola yang luar biasa hebatnya. Dia main biola sekali, dia main, waduh ribuan orang bisa mendengar. Bahkan kalau mau masuk ke dalam konsernya mesti bayar. Bayarnya gak murah.
Karena pemain biola yang luar biasa hebatnya. Ketika dia naik panggung, begitu rupa orang bergemuruh, memuji, mengagungkan kehebatan mainan biola ini. Satu kali dia tanggalkan semua bajunya yang hebat-hebat. Dia pakai baju kaos oblong begitu yang biasa, t-shirt biasa. Topinya dia pakai topi biasa begitu, udah. Terus kemudian dia main, dia ada di pasar. Dia main biola. Permainannya persis seperti dia main di opera, tempat-tempat stadion besar. Dia main biola. Orang berlalu lalang begitu nggak memperhatikan dia. Satu pun tidak ada yang memperhatikan dia. Kenapa? Karena dia pikir tukang ngamen. Main biola begitu, permainannya begitu bagus, indah, luar biasa. Persis nggak beda dengan yang di permainan dia. Karena dia pakai bajunya t-shirt. Baju biasa, topinya juga topi biasa, urakan. Nggak ada tampang-tampang pemain biola yang hebat. Main biolanya biasa. Tapi ada satu anak remaja, dia duduk, dia dengerin di situ. Dia perhatikan orang ini. Terus dia amati semuanya. Dia duduk di situ sejak mulai dia mainkan sampai dia akhir. Anak itu nggak pindah, diam di situ. Terus ditanya, kenapa nak kamu diam di sini? Dia jawab, saya tahu Bapak adalah pemain konser yang luar biasa. Kesempatan ini tidak pernah saya alami. Dulu saya mau masuk ke sono nggak bisa bayar. Sekarang saya gratis ngelihatnya. Tahukah kita siapakah Yesus? Dia menanggalkan semua atribut dia untuk datang ke dalam dunia ini dan mati di kayu salib. Siapa yang memperhatikan dia? Dianggap penjahat besar. Perusak dunia ini. Tapi kalau kita tahu siapa dia, aku tahu engkaulah Mesias, juru selamat dunia ini. Seringkali kita tidak pernah menyadari keagungan manusia, kehebatan orang hanya ditutup karena sesuatu. Tetapi kita tahu Kristus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ketika kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, maka tubuh kita, jiwa kita, hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan memandang kamu, ketika Tuhan memandang kita, Dia tidak melihat kehebatanmu, Dia tidak melihat kekuranganmu, Dia tidak melihat kekuatanmu, Dia tidak melihat kelemahanmu. Yang Dia lihat Kristus yang ada di dalam kamu. Marilah kita hidup senantiasa boleh berkenan kepada Dia. Karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita. Jadi kita tahu Bapa begitu mengasihi kita yang berdosa ini, yang sudah ditebus oleh darah anaknya yang tunggal. Sehingga kita bukan lagi sesuatu yang tidak berharga, tapi sangat berharga di mata Tuhan. Selanjutnya Wahyu pasal 20 ayat 15. Ayat ini berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ada satu masa nanti, Tuhan mengumpulkan semua orang. Yang mati dibangkitkan. Yang sudah bangkit kumpul semua. Dan kalau namamu tidak tertulis di kitab kehidupan, kamu akan dibuang ke dalam lautan api. Bukankah dengan namamu aku sudah membangkitkan orang? Bukankah dengan namamu aku sudah menyembuhkan orang? Bukankah dengan namamu aku sudah memberitakan Injil kepada banyak orang? Bukankah dengan namamu aku memainkan musik dengan bagusnya? Bukankah dengan namamu aku memuji Tuhan dengan hebatnya? Yesus berkata, aku tidak kenal
kamu. Hidup takut Tuhan. Yang terpenting adalah kamu kenal siapa itu Yesus bagimu. Aku udah tahu Yesus siapa, aku sudah tahu dia sudah datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem. Kemudian dia hidup di Nazaret, kemudian dia mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit. Kemudian 40 hari kemudian naik ke surga. Wah, kalau udah tahu begini udah bagus kali ya. Mungkin kita karena nggak tahu berapa hari Yesus bangkit. 3 hari, bagus. Berapa hari Yesus naik ke surga? Mikir 40 hari, bagus. Terus berapa hari kemudian turunnya Roh Kudus? 10 hari kemudian dan seterusnya. Mungkin masih baik kamu bisa tahu itu. Itu karena gara-gara sekolah minggu gua dulu katanya. Coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pernah ngalami sekolah minggu. Mungkin gak tahu. Pengenalan kita dengan Kristus adalah the most important thing. Hal yang sangat penting secara pribadi. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa dia perlu itu terjadi? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Allah? Kalau dia mau selamatkan kamu gak perlu datang ke dunia ini mati. Kan dia maha kuasa. Dia maha sanggup. Dia bisa bikin apa saja. Bukankah pertanyaan ini sering muncul di dalam hidup kita? Kalau dia maha kuasa, dia gak perlu datang ke dunia ini mati di kayu salib. Gak enak mati di kayu salib, betul? Kalau dia maha kuasa, ngapain datang-datang ke dunia ini dan kemudian sengsara? Kalau mau lahir ke dunia ini jadi manusia, jadilah raja, anak presiden. Kan keren. Masa anak tukang kayu, anak paling miskin di dunia ini. Mau lahir aja gak ada tempat. Harus pakai kandang binatang untuk lahirin anaknya. Itu membuktikan orang yang paling miskin. Dia raja, segala raja. Tapi datang ke dunia ini menjadi orang yang paling miskin di seluruh dunia. Dulu saya nggak pernah paham. Dia pikirnya orang, ya lahir di kandang binatang biasa aja. Kandang domba orang bilang. Bagus kalau kandang domba. Ini kandang binatang. Binatang apa? Kita nggak tahu. Mungkin bekas tikus, bekas apa di situ. Nggak pernah ngeh. Kenapa mesti begitu? Nggak ada tempat. Kenapa nggak ada tempat? Saya pikir kenapa nggak ada tempat? Bukan nggak ada tempat, nggak ada duit untuk bayar sewa. Itulah Yesus. Artinya kalau mati juga jadilah pahlawan yang hebat gitu. Tapi enggak, mati disalib. Udah lahirnya paling miskin. Hidupnya dia bilang, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya begitu sengsara. Siapa dia? Bukankah dia Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Matinya, lahirnya, hidupnya, matinya. Itu manusia. Manusia paling diingat adalah hari lahir dan hari mati. Coba tanya lahirnya kapan? Tahu. Matinya kapan? Tahu. Kalau orang yang mati sih udah gak tahu, tapi keluarganya tahu. Itu dua hal yang kita tahu, hidupnya di dunia ini Yesus itu paling sengsara. Saya bilang paling sengsara. Kenapa dia lakukan ini? Cuman satu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau kamu bilang aku susah, Yesus bilang aku lebih susah dari kamu. Kau bilang aku menderita, aku lebih menderita dari kamu. Aku kepahitan, Yesus bilang aku lebih pahit dari kamu. Semua orang meninggalkan dia, bahkan murid yang dikasihinya pun. Tidak satu manusia pun yang ada di dalam dia, yang tetap hidup dalam dia. Kita mau mengerti di sini. Biarlah kita paham. Kristus mau datang
bahkan meninggalkan atributnya yang istimewa hanya untuk saudara dan saya. Jangan sia-siakan kematian Kristus buat kita. Hiduplah takut akan Tuhan adalah merupakan bukti yang paling otentik. Kristus mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk saudara khususnya dan saya pribadi. Kita perlu membawa satu jiwa karena satu orang membuat kerajaan surga bersorak-sorai. Surga dan neraka itu ada. Saya mau bilangin ini. Surga dan neraka itu ada. Ini ayat ini saya cuma mau bilang itu. Surga dan neraka itu ada. Jangan sia-siakan hidupmu karena untuk kesenangan pribadi. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk pamer diri. Jangan sia-siakan hidupmu karena nggak tahu saya. Tapi saudara tahu, mari siapkan waktu kita setiap hari untuk Tuhan. Duduk bersekutu dengan Dia lewat doamu, lewat renunganmu harian, lewat pembacaan firman, lewat apapun juga. Jangan lewatkan satu hari tanpa bersekutu dengan Dia. Ini pesan saya supaya kita bisa hidup. Apalagi para pelayan, anak-anak Tuhan yang ada di mimbar ini, yang main di mimbar maupun yang di belakang yang gak kelihatan. Semua yang namanya pelayan Tuhan. Kemarin Pak Robert bicara, saya aduh dengar puji Tuhan, dia ngomong begitu. Gue ngomong begitu udah berkali-kali gak pernah didengerin. Tapi kalau orang lain mungkin bicara baik. Mari kita menjadi pelayan-pelayan yang kuat. Mengerti secara betul firman Allah. Mengerti secara betul hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari segala apapun. Hiduplah takut sama Tuhan, maka kita akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Tapi kalau kami mau menjadi terang bagi kerajaan Allah, kami perlu membawa satu jiwa kepada Tuhan. Bapak, biarlah Engkau disukacitakan karena kami. Biarlah Engkau disukacitakan karena pekerjaan kami. Biarlah Engkau mendapatkan kebahagiaan karena banyak orang bersorak-sorai di sana. Karena satu orang yang kami bawa kepadamu. Jadikan kami terang baik di bumi ini maupun di sana kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami yang mungkin selama ini kami tidak banyak berbuat baik. Ampuni kami yang selama ini kami kurang bertindak. Ampuni kami selama ini yang kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami tahu Roh Kudus yang diam di dalam kami. Memberikan kami pengertian. Hikmat takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Perjamuan dulu ya. Mari kita mau perjamuan kudus sebelum kita mengambil roti dan anggur di hadapan kita ini. Ingatlah Yesus berkata, saya kadang-kadang mikir ya waktu kita melakukan ini. Kenapa kita harus mengambil roti dan anggur? Kenapa kita harus melakukan ini 1 bulan 1 kali? Padahal kan udah biasa kita ambil roti dan anggur. Tapi kembali saya merenungkan ada makna yang sangat penting ketika Yesus berkata, ambillah, lakukanlah untuk memperingati akan aku. Ketika dia bilang begitu baru saya sadar. Ketika kita mengambil roti dan anggur ini, Dia yang mati di kayu salib, darahnya yang tertumpah. Dan kemudian roti yang melambangkan tubuhnya yang dicabik-cabik. Itulah perjamuan.
Mari sebelum kita ambil roti ini dan anggur ini, Alkitab kita berkata lewat Paulus, kita mau memeriksa diri. Kalau kita berdosa, kita minta ampun supaya kita layak mengambilnya. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa buat roti dan anggur ini. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang menjadi simbolik tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkannya, tubuh yang dihancurkannya, dicabik-cabik sehingga tidak lagi tampak manusia. Yesaya berkata tidak lagi seperti manusia. Artinya apa? Mungkin hanya tulang ya Bapak yang tampak. Kenapa? Karena tubuhnya sudah hancur, dicabik-cabik. Darahnya yang menetes di sepanjang jalan. Bahkan yang tersisa di kayu salib. Sehingga dia sudah kehabisan darah. Itu sebabnya ketika ditusuk dengan tombak yang keluar adalah air. Kenapa? Karena darahnya sudah habis, tertumpah di sepanjang jalan dan di atas salib. Kita hari ini boleh merayakan Tuhan, ampuni kami kalau kami bersalah kepadamu. Bapa, ampuni kami kalau kami bersalah kepadamu, kalau kami tidak melakukannya dengan benar. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami ya Tuhan boleh terus memberikan hikmat-Mu. Dan kami boleh mengambil roti dan anggur ini dengan baik. Karena ini adalah simbolik tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kiranya kami boleh mengambil roti ini, layakan kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan dulu. Sambil dibagikan, kita boleh tetap merenung akan kasih Tuhan kepada kita. Biarlah melalui perjamuan ini, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengorbankan saudara dan saya sebagai pengganti. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy
belum dapat, mohon angkat tangan supaya kita bisa layani semua. Sudah, oke. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengambil roti dan ini saya mau ajak kita sama-sama prepare lebih dulu, kita mau buka. Rotinya kita mau ambil sama-sama. Yang susah bagi ibu-ibu mungkin yang agak sulit. Ayo saya tunggu ibu-ibu semua yang tua-tua yang agak sulit tolong dibantu supaya kita bisa ambil rotinya. Nah Bapak dan Ibu, kita sama-sama memegang roti sebagai simbolik dari tubuh Yesus. Ingatlah Yesus berkata di kayu sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati di kayu salib, mengadakan perjamuan malam yang terakhir. Murid-muridnya tidak pernah menduga itu adalah hari yang terakhir bagi mereka. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Kita angkat roti ini, bukankah kita percaya ini adalah tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Sekarang Anda siapkan anggurnya, buka secara baik, ibu-ibu khususnya yang sulit, bapak-bapak juga. Nah Yesus juga berkata, dia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Saya ulang, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu kekal. Kita angkat cawan kita, bukankah dengan iman kita percaya inilah darah perjanjian. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Kenapa Yesus meminta kita untuk mengambil roti dan mengambil cawan untuk minum? Karena itulah persekutuan kita supaya kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Karena hanya tubuh Kristuslah yang akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Tidak lain dan tidak bukan ketika engkau mati, saat itu engkau dibangkitkan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dibangkitkan Tuhan dan masuk di dalam kerajaannya. Tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi mengalami kesukaran, tidak lagi mengalami susah. Makanya banyak orang merindukan hari itu dengan baik. Kalau kita takut Tuhan, kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami umat-Mu yang menjadi bagian dalam tubuh-Mu. Karena kami adalah merupakan satu tubuh, tubuh Kristus.
Karena itu ya Bapa, sebagaimana janjimu, kami sudah memegang janji Tuhan lewat perjanjian darah yang Kau nyatakan di dalam perjamuan ini. Ajar kami untuk bisa membaca dan mengerti perjanjian-Mu lewat firman yang kami dengar, firman yang kami baca, firman yang kami renungkan. Supaya perjanjian itu kekal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami tidak mengerti janji-janji yang Tuhan tulis. Sehingga kami tidak tahu apa yang menjadi hak kami ketika kami ketemu dengan Engkau di sana. Bapa, ajarkan kami untuk bisa memahami janji-janji yang tertulis di dalam firman-Mu. Supaya kami bisa mengklaim ketika kami ketemu dengan Engkau di sana. Apa yang akan kami peroleh, apa yang akan kami dapatkan, apa yang akan kami terima saat-saat kami bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang sudah berjanji dan janji-Mu tidak pernah diingkari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah berkat firman, berkat perjamuan, berkat doa syukur kami kepadamu hari ini bagi mereka yang sakit, jamalah dalam nama Yesus, jadilah dia sembuh. Karena firman Tuhan berkata, Engkau mempunyai tubuh yang sehat, kuat untuk dapat memberitakan kabar kebaikan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat berkat, kami bersyukur buat hikmat, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya minta tugas pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sambil gelas perjamuan dikumpulkan, saya mewakili sekretariat akan membacakan beberapa informasi pengumuman hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Tuhan Yesus berkati terus Om, sehat dan juga keluarga diberkati Tuhan dan terus melayani kita semua di gereja ini. Dan juga untuk pelayan pujian penyembahan yang ambil bagian hari ini, walaupun tadi saya mau naik cipingkan ya, Daud narinya gimana gitu, saya juga nggak tahu. Tadi saya tanya Sarah juga bilang nggak tahu Daud narinya gimana kok gitu. Ya tapi kita menari buat Tuhan, kita bersuka cita, kita diberkati oleh pelayanan tim musik WL Singers hari ini dan juga sound di belakang yang membackup kita dan multimedia. Tuhan Yesus berkati kalian semuanya dan tambah maju dalam melayani Tuhan di GKPI Jatinegara. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan pencarian dana Natal dan pergantian tahun baru Bapak Ibu Saudara semua. Seperti yang kita sudah umumkan di minggu yang lalu, kita membutuhkan dana sebesar Rp49.100.000. Jadi gereja mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada berkat untuk bisa memberkati dalam acara Natal dan Tahun Baru di GKP ini, bisa dengan dua cara. Yang pertama mengisi amplop persembahan dengan memberi tanda centang di bagian dana Natal dan memasukkan di kotak persembahan. Dan yang kedua dengan list janji iman yang nantinya akan diedarkan oleh dari seksi dana, yaitu Ibu Cingcing dan tim nantinya akan mengedarkan list tersebut gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semua, kita juga terus berdoa dukungan perluasan dan pembangunan gedung gereja GKPI Jatinegara. Jadi tadi Ika juga tanya sama saya, ini sampai mana progresnya. Jadi mungkin ada baiknya juga nanti dari panitia kita bisa memberikan informasi seperti apa, update dan lain sebagainya Bapak Ibu semua. Tapi untuk diketahui proses masih terus berjalan, kita membuat entity gitu ya, panitia sudah dibentuk dan juga ada negosiasi dengan pemilik dari sebelah yang saya tahu terakhir harga masih belum bisa turun. Jadi doakan harga turun gitu ya, jangan ikut sama properti yang lain kalau harga per Senin itu naik biasanya begitu. Jadi didoakan Bapak Ibu Saudara semua harganya bisa turun sesuai dengan yang kita inginkan sama-sama ya. Boleh di-share angkanya Om, mungkin yang kita inginkan berapa? Boleh ya. Nah yang kita inginkan negosiasinya ada di angka, kalau saya tidak salah mungkin Om David boleh dikoreksi ya, 2M betul ya? Ya sudah sesuai, ada kode di belakang tangannya begini gitu ya. Peace gitu ya.
Oke, jadi 2M Bapak Ibu. Jadi harga yang masih diinginkan adalah 2,5M. Begitu. Jadi kita doakan sama-sama biar ini bisa terus turun dan kita bisa make a deal dengan mereka dan kita bisa bergerak maju. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semua, penyerahan anak, baptisan selam dan bimbingan pranikah gereja. Jadi ada kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melakukan penyerahan anak, baptisan selam, bimbingan pranikah. Jadi bisa mendaftarkan ke sekretariat. Nah, kalau sekretariat nanti Bapak Ibu boleh hubungi dengan Saudari Sandy Sintike. Ada di belakang yang bajunya warna biru, boleh angkat tangan Sandy. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa hubungi Sandy, jangan malu-malu karena kami sekretariat sangat welcome ya di GKP untuk bisa melayani Bapak Ibu semua. Dan untuk sakramen baptisan air, Bapak Ibu dapat mendaftar untuk kelas dasar-dasar kekristenan dari yang ke-1 sampai yang ke-6. Dan untuk pemberkatan nikah, jadi bisa mengikuti bimbingan pranikah gereja 6 bulan sebelum pemberkatan. Begitu ya, jadi silakan mendaftar dan menghubungi sekretariat gereja. Yang keempat, Bapak Ibu, dari apa yang tadi Bapak Gembala sampaikan, kami dari sekretariat juga ingin mengingatkan kembali jadwal-jadwal yang ada. Jadi diundang untuk jemaat, saya lihat jemaat bersuka cita, semangat gitu untuk ikut, dan pelayan-pelayan Tuhan harapannya kita juga yuk sama-sama kita bisa join ya. Dan mungkin tadi Pak Jonathan sudah bilang, yuk kita sama-sama yuk untuk ambil paham firman, berdoa dan bersekutu gitu ya. Jadi gereja memiliki beberapa kegiatan tersebut Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama kami akan terus ingatkan ada PA, pendalaman Alkitab. Jadi via Zoom online setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang di jalan gak apa-apa online aja, dengerin aja gitu. Saya juga mungkin akan demikian gitu ya. Jadi gak banyak bertanya gak apa-apa, dengerin aja, gak ngerti ya gak apa-apa. Siapa tahu nanti suatu saat Roh Kudus kasih hikmat tertentu, rema untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Please join Bapak Ibu untuk PA. Dan kemudian kita ada doa di hari Jumat via Zoom gitu ya, jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa ikut doa bersama gitu ya. Dan mungkin yang tadi sama, kalau lagi di jalan disuruh doa ya nggak mungkin bisa ya, lagi nyetir masa suruh doa gitu ya. Jadi nanti ikut saja dalam hati dan ikut saja mendengarkan untuk berdoa di dalam hati gitu ya. Nah yang terakhir mungkin adalah komsel, jadi bagian dari kesatuan kita di GKP. Karena saya percaya ke depan Tuhan akan menggerakkan gereja kita untuk semakin maju, amin Bapak Ibu. Semakin bertambah, semakin bertumbuh, berkembang. Apalagi kalau Om Jo udah bilang bawa satu gitu ya, kita bawa satu jiwa gitu ya. Nah tadi di atas saya juga bilang sama Ika, tugas kita nggak hanya nambah satu jiwa, tapi mempertahankan jiwa juga gitu ya. Yang ada di sini saya senang sekali, tadi juga ngeliat ada Septian hadir gitu ya. Padahal baru kemarin malam saya sama Albert ya ngobrol ya. Septian gimana? Hari ini udah muncul. Jadi kita sering ngomongin orang aja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Bagus. Karena muncul besoknya. Itu. Jadi kita happy banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada dipertahankan, yang Bapak Ibu punya keingetan nih, oh kayaknya teman saya si A deket sini daerahnya, oh ada si B, si C. Ajak ya Bapak Ibu. Tadi Om Jo udah menggerakkan kita untuk ajak. Saya juga lagi recall siapa teman saya ya yang di komplek yang saya bisa ajak ke sini gitu kan. Jadi saya bisa nebeng dia nanti gitu kalau ke gereja gitu. Itu ya, bercanda ya Bapak Ibu ya, jangan serius-serius banget ya. Oke, yang terakhir dari sekretariat, kami juga open nih Bapak Ibu. Karena tadi kan gereja kita akan bertumbuh, gereja kita akan menjadi tambah besar, makin tambah banyak. Maka kita butuh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah pernah melayani tapi sekarang vakum. Kami mengundang kembali yuk, kita sama-sama melayani. Yang mungkin belum pernah melayani, kita undang open untuk melayani. Kayak kemarin juga kita dua pelayan bilang sama Cina Tali ya, Cina Tali mau pelayanan apa? Kita open kok gitu. Bisa ngomong, mau doa, asyur segala macam, hubungi kami-kami yang ada di gereja ini. Ada saya, boleh kontak saya, boleh kontak Sisilia, boleh kontak Om Ronaldo. Siapa saja yang Bapak Ibu nyaman silakan dihubungi, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu untuk kita bisa melayani bersama di GKP Jatinegara. Karena GKP Jatinegara ini rumah. Oke, sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sorry, satu lagi, maaf ya Bu. Saya lupa, saya serahkan kepada Yud. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mewakili remaja pemuda ingin membagikan sedikit kegiatan kami. Berikut merupakan beberapa cuplikan kegiatan ibadah kami selama bulan Oktober lalu. Akan ku izinkan ketakutan karena imanku
berikut tadi video rekap kami selama ibadah. Saya ingin menginformasikan bahwa ibadah remaja pemuda berusia antara 12 sampai 25 tahun. Ibadah ini dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 sore onsite di GKP Yerusalem. Kami tidak hanya ibadah, kami juga saling sharing, saling menguatkan, ada games dan juga ada fellowship bersama. Sedikit sharing Bapak Ibu, selama saya mengikuti youth, beberapa bulan lalu saya bergumul tentang perkuliahan. Saya untuk mencari perkuliahan saya banyak gagal, ditolak di mana-mana sama universitas. Saya sharing ke Cici, Koko, teman-teman yang udah ngelewatin masa-masa tersebut. Saya dikuatkan, saya diberikan coba di sini, coba di sana. Puji Tuhan saya dapat di Universitas Brawijaya. Terima kasih untuk Cici, Koko yang udah bantu doa dan menguatkan. Jadi saya mengundang saudara-saudari, Bapak Ibu yang mempunyai anak atau cucu untuk bersama-sama bergabung di ibadah remaja pemuda ini untuk bertumbuh bersama. Dan untuk bulan November ini kami akan membahas tentang hidden place. Jadi yuk untuk saudara-saudari kami sama-sama bergabung di ibadah remaja pemuda untuk sama-sama belajar untuk tidak tempat persembunyian atau tempat perlarian seperti apa yang boleh dan tidak boleh kita datangi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumumannya, baik Bapak Vicky maupun para remaja. Saya undang untuk yang punya anak, cucu, yuk gabung. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan melalui komisi-komisi yang ada. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang memberikan persembahan untuk maju. Yang bertugas persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang luar biasa ya Bapa. Tuhan, atas berkat-Mu kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kami percaya melalui persembahan kami ini, kami boleh memperlebar kerajaan-Mu serta membangun kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan selalu memberkati kami dan terus memberkati kami Tuhan. Sehingga kami selalu memberkati gereja ini melalui persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil kita jalankan persembahan, kita angkat pujian sukacita. Amin. Berikan dalam hatiku sukacita, gantikan segala dukaku. Sukacita, karena Kau telah bebaskanku. Sukacita, Yesus memberiku kemenangan dan kakiku menari. Hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan nama-Nya, ajaib perbuatan-Nya selamanya. Sorak haleluya, sorak haleluya, masyurkan nama-Nya, ajaib perbuatan-Nya selamanya. Sukacita Kau berikan
kakiku menari, Yuk kita bangkit berdiri. hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dan saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Mari kita mau akhiri ibadah ini, kita mau berdoa. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kekal, kudus, dan mulia. Kalau kami sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kami dari awal sampai selesai, kiranya apa yang sudah kami buat berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami lalai. Kiranya Roh Kudus terus memberikan hikmat-Mu sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan dalam hidup ini, menjadi terang, menjadi berkat. Jadikan kami alat dalam tangan Tuhan buat negeri dan bangsa kami, Indonesia. Pemerintahan kami yang ada di negeri ini, kiranya Tuhan beri hikmat supaya dapat mengatur negeri ini dengan baik. Para aparatur pemerintahan dari badan legislatif, yudikatif, dan semua yang terlibat di dalam pekerjaan negeri ini, biarlah tangan Tuhan turut bekerja. Sehingga negeri ini boleh menjadi negeri yang takut Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, berkati mereka, jadikan terang, sehingga mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu, kita mau angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa lewat Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus boleh terus menyertai hidup-Mu. Jadilah terang, jadilah berkat, mulai dari rumah tanggamu, dari pekerjaan-Mu, dari usahamu, dari apapun yang kamu buat. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, Amin. Selamat pulang, sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.